Assalamualaikum. Semoga semua rekan guru dan rekan profesi lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, akan disampaikan informasi terkait informasi dari PLT Kepala BKN tentang pengalihan status honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, dalam RPP Manajemen ASN. Oleh karena itu, silahkan simak dan tonton video ini sampai selesai, supaya rekan semua memperoleh informasi yang jelas. Sebelumnya, jangan lupa subscribe-nya ya. PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara, Haryomo Dwi Putranto, mengungkap soal pengalihan status honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, dalam RPP Manajemen ASN. Hal itu disampaikan Haryomo pada sambutannya dalam rapat koordinasi kepegawaian sewilayah kerja Kantor Regional 8 BKN. Di Hotel Haris Convention Bekasi, Senin pada 24 Juni 2024. Haryomo menyebut, penuntasan honorer atau non-ASN merupakan pekerjaan rumah bersama, bukan saja pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah agar bijak dalam penuntasan honorer yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang ASN. Sekarang prosesnya masih verifikasi dan validasi oleh BKN. Jumlahnya, sisanya, kurang lebih 1,7 juta non-ASN yang ada dalam database kita, ujarnya pada Rabu 26 Juni 2024. Dipastikan bahwa untuk seleksi P3K 2024 masih difokuskan untuk honorer yang masuk dalam database BKN, sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Bagaimana honorer yang di luar database BKN? Tentu kita akan melihat kebijakan selanjutnya, ucap beliau. Dalam kesempatan itu, Haryomo juga menyinggung soal RPP Manajemen ASN yang sampai saat ini belum diterbitkan. Dia menjelaskan bahwa itu terjadi lantaran adanya penggabungan aturan-aturan sebelumnya. Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Kedua aturan tersebut kemudian dilebur menjadi satu menjadi PP Manajemen ASN. Dengan demikian maka nanti satu PP Manajemen ASN, itu berlaku untuk PNS maupun P3K, jelas dia. Dia juga memastikan setelah PP Manajemen ASN itu terbit, maka tidak ada lagi perbedaan antara PNS dengan P3K. Dengan adanya penggabungan ini diharapkan hak antara P3K dengan PNS sama, tuturnya. Demikian juga terkait karir, di mana pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan memiliki hak yang sama dengan PNS. Di mana sebelumnya P3K hanya boleh mengisi jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya serta jabatan fungsional. Dimungkinkan ke depan nanti P3K pun boleh mengisi jabatan pelaksana, tegasnya. Jadi, inilah yang menjadi dinamika dalam pembahasan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara, jelas beliau. Untuk diketahui, sebelumnya RPP Manajemen ASN juga telah dilakukan uji publik kedua, dalam rapat koordinasi kepegawaian sewilayah Kantor Regional 12 BKN Pekanbaru, di Bogor, pada Senin 24 Juni 2024. Peserta uji publik adalah para kepala BKD dan BKP SDM, serta pengelola SDM di wilayah kerja Kantor Regional 12 BKN Pekanbaru, meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi. Sebelumnya, uji publik perdana RPP Manajemen ASN dilakukan di Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Saat itu pesertanya terdiri dari perwakilan dari kementerian.
lembaga, pemerintah daerah, serta asosiasi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas menyebut, pola pembelajaran ASN nantinya mengutamakan experiential learning, seperti magang dan on-the-job training. Sistem pembelajarannya akan dibuat integrated learning, ungkap Menteri Anas, dikutip dari laman resmi Kemenpan RB. PP Manajemen ASN juga mengatur setiap ASN wajib mengembangkan kompetensi dan instansi wajib mengembangkan budaya belajar. Sementara pemerintah pusat sebagai pusat unggulan yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi tersebut nantinya dikoordinir Lembaga Administrasi Negara, LAN, dan dilaksanakan dalam sistem pembelajaran terintegrasi. Di tempat yang sama, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Abdul Hakim, menyebut, RPP ini disusun dengan meritokrasi yang ketat. Namun aturan-aturan yang tertuang disusun dengan fleksibel agar bisa mengikuti perkembangan yang ada, ungkap dia. Terkait pengembangan kompetensi ASN, misalnya, di mana aturan akan dibuat lebih fleksibel dan adaptif. Dengan regulasi yang fleksibel dan adaptif, diharapkan mampu membawa talenta-talenta baru untuk bisa menjadi pemimpin birokrasi. Salah satu contoh pengembangan kompetensi adalah belajar secara langsung pada instansi yang telah berhasil. Lebih pada pembelajaran berbasis pengalaman, jelasnya. Misalnya kepada instansi yang sudah berhasil, dengan mempelajari bisnis prosesnya, nilainya, lalu mengadopsi sistem kerjanya. Kita harapkan pembelajaran berbasis lingkungan sosial, sambung PLT Hakim. Itulah informasi terkait informasi dari PLT Kepala BKN, tentang pengalihan status honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, dalam RPP Manajemen ASN. Jika informasi ini bermanfaat, silakan share, like dan subscribe-nya serta aktifkan loncengnya supaya senantiasa memperoleh notifikasi video terbaru dari channel ini. Sukses untuk semua dan terima kasih.